Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di channel Amri ID. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menyelesaikan LK 1.1 identifikasi masalah untuk mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita lihat bagaimana format LK 1.1. Jadi ini adalah format LK 1.1 identifikasi masalah. Format LK 1.1 identifikasi masalah ini kita dapatkan di LMS kita masing-masing. Bisa dibuka LMS-nya, tampilannya seperti ini. Kemudian diklik identifikasi masalah ini, kemudian klik bahan pembelajaran. Setelah itu scroll ke bawah, di sini sudah ada LK 1.1 identifikasi masalah. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, ini otomatis akan terdownload. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini sudah ada jenis permasalahan, ada 6 jenis permasalahan. Dari 6 jenis permasalahan ini Bapak Ibu, kita akan coba jawab di masalah yang diidentifikasi dan analisis identifikasi masalah. Jadi dari 6 permasalahan ini kita identifikasi, kemudian kita analisis masalah yang ada di jenis permasalahan. Nah, bagaimana cara menjawab masalah yang diidentifikasi dan analisis identifikasi masalah? Di sini saya sudah buat ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh penyelesaian dari LK 1.1 ini. Jadi dari jenis permasalahan pedagogi, literasi, dan numerasi, di masalah yang diidentifikasi ini apa yang harus kita isi? Yang kita isi adalah kita menentukan jenis permasalahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas. Nah, misal pedagogi. Pedagogi ini permasalahannya kira-kira di sekolah kita ya, tentang lemahnya pengetahuan siswa dalam menemukan isi dari teks deskripsi. Nah, seperti yang sudah saya buat. Jadi ini bisa saja permasalahan ini juga terjadi di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan pedagogi, dan masih banyak permasalahan pedagogi yang lainnya di sekolah kita masing-masing. Nah, jadi di identifikasi masalah ini kita menemukan masalah tentang pedagogi di sekolah kita masing-masing, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kemudian permasalahan literasi, kita mengidentifikasi, kita mencari, menemukan kira-kira masalah literasi ini apa yang terjadi di sekolah kita. Nah, kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran, dengan waktu pembelajaran, karena output dari penyelesaian masalah ini nanti kita akan kerjakan, kita akan cari solusinya, dan akan kita selesaikan pada saat proses PPL nanti. Nah, kemudian di tabel analisis ini apa yang kita harus isi? Kita menganalisis hasil yang sudah kita identifikasi, misalnya lemahnya pengetahuan siswa. Ya, di tabel analisis ini kita menyebutkan bukti pendukungnya, kita menganalisis mengapa kemudian kita memilih permasalahan pedagogi itu adalah tentang lemahnya pengetahuan siswa. Nah, kita di analisis ini menyajikan bukti pendukungnya, misalnya pada saat proses belajar mengajar siswa merasa bosan. Artinya yang bisa kita lihat, yang menjadi bukti bahwa permasalahan pedagogi di sekolah kita itu adalah lemahnya pengetahuan siswa dalam menemukan isi dari teks deskripsi. Nah, kemudian siswa tidak tertarik dengan pembahasan. Jadi bukti yang bisa langsung kita lihat yang dapat nanti menguatkan identifikasi masalah yang sudah kita tentukan. Nah, jadi di pedagogi, literasi, dan numerasi ini ya, kita cara penyelesaiannya seperti itu. Begitu juga dengan permasalahan berikutnya. Nah, untuk contoh di sini sudah saya buat LK 1.1 identifikasi masalah yang sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini LK 1.1-nya. Jenis permasalahan pedagogi, literasi, dan numerasi. Permasalahan yang saya identifikasi, yang saya temukan di sekolah saya adalah lemahnya pengetahuan siswa dalam identifikasi informasi. Kemudian analisisnya pertama berdasarkan pengamatan. Ini Bapak Ibu sudah saya lampirkan juga di deskripsi channel YouTube saya. Ya, bisa nanti silakan dicek Bapak Ibu. Kemudian literasi di sini sudah ada juga ini Bapak Ibu, ya saya identifikasi. Kemudian ini adalah analisisnya. Kemudian numerasi ya Bapak Ibu. Jadi di sini masih adanya peserta didik yang belum mampu menentukan pernyataan yang sesuai. Intinya dari setiap permasalahan yang ada di tabel permasalahan ini kita mengidentifikasi kaitannya dengan yang terjadi di sekolah kita, kemudian kita analisis bukti pendukung atau yang menguatkan salah satu identifikasi masalahnya itu terjadi di sekolah kita, alasannya apa. Nah, kemudian kesulitan belajar siswa ya, ini ada juga ya, kita kaitkan. Nah, kemudian membangun relasi, kira-kira permasalahan di sekolah kita tentang hubungan relasi dengan orang tua seperti apa.
Nah, kemudian pemanfaatan model-model pembelajaran. Nah, kira-kira masalah yang terjadi di sekolah kita tentang pemanfaatan model pelajaran seperti apa? Kita identifikasi juga, kita temukan, kita cari. Nah, kemudian materi terkait literasi dan numerasi, kemudian advance material. Advance material ini artinya pengembangan bahan ajar. Jadi dari bahan ajar yang sudah ada, kita coba kembangkan lagi. Nah, kemudian kaitannya dengan miskonsepsi. Miskonsepsi ini artinya adanya pemahaman yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lain, ya, sehingga timbul miskonsepsi. Nah, kemudian di sini kita mencari ya dari berbagai item ini kira-kira yang menjadi permasalahan di sekolah kita apa. Saya mengidentifikasi tentang kesulitan siswa dalam pembelajaran PowerPoint. Ya. Nah, kemudian yang terakhir pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran kita di sekolah apa yang menjadi permasalahannya ketika dalam pemanfaatan teknologi inovasi. Nah, Bapak Ibu usahakan dari 6 kolom ya jenis permasalahan ini, Bapak Ibu usahakan harus menemukan ya masalah yang sama yang juga masalah yang terjadi di jenis Bapak Ibu. Artinya tidak boleh kosong. Salah satu kolomnya ini harus terisi semua, tidak boleh ada yang kosong. Karena kalau kosong tidak dapat mengulangi nilai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu usahakan semua jenis permasalahan ini dapat terisi semua. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya bagikan. Moga-moga dapat memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana cara penyelesaian kasar filsafat ini. Salam dari saya dan selamat berjumpa kembali di akun di pertemuan berikutnya di LK1.2. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.